sama-sama kita lihat Yakobus pasalnya yang ke-1 ayat 2-3. Saudara nanti akan lihat ayat ini muncul di layar video ini, dan saya akan tetap bantu baca. Karena itu siapkan hati, dan inilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita lanjut ke Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Dikatakan, dan bukan hanya itu saja. Perhatikan, ini kalimat yang luar biasa. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Iya, saudara nggak salah dengar, saudara nggak salah baca. Alkitab tulis kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Paulus jelaskan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya akan mereview sejenak, saudara. Di bagian yang pertama, video yang sebelumnya saya sudah jelaskan ada dua hal yang dapat kita ambil sebagai dampak positif dari masalah yang kita hadapi. Yang pertama, kita semakin belajar untuk mengenal Allah kita. Tingkat kepercayaan kita terus bertumbuh. Level percaya kita kepada Tuhan tuh semakin luar biasa. Sehingga betul engkau melihat kesulitan, betul engkau mengalami keadaan yang buruk, tapi engkau yakin rencana Allah bukan kecelakaan. Rancangan Allah adalah damai sejahtera. Yang kedua, di video sebelumnya saya jelaskan dampak positif dari masalah adalah kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita semakin menyadari bahwa kalau bukan karena Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Itulah sebabnya ketika Daud bertemu dengan Goliat, Daud bilang kepada Goliat, engkau datangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Daud mau bilang, betul engkau lebih perkasa sebagai prajurit, engkau lebih besar badannya dibanding aku. Tapi ini kalimat yang membuat Daud melihat kemenangan. Tetapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Itu yang luar biasa. Kenapa? Karena Daud sadar dia membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan saya harap setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini, engkau juga menyadari kita butuh Tuhan lebih dari segala-galanya. Nah, salah satu hal yang paling bodoh yang ada dalam hidup manusia adalah ketika dia tidak mau mengalami yang namanya perubahan atau pembaharuan. Saya ulang sekali lagi. Hal yang paling bodoh dalam hidup seseorang adalah ketika dia tidak mau mengalami yang namanya perubahan atau pembaharuan. Kenapa? Karena buat kita sebagai orang percaya, hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu butuh proses pertumbuhan di dalamnya. Benih itu kan bukan hanya ditanam, dia disiram, dipupuki. Dan yang harus saudara mengerti, benih yang baik itu bukan cuma bertumbuh, bertunas, bercarang, atau berdaun, tapi dia harus berbuah. Apa tujuan dia berbuah? Untuk dapat dinikmati. Makanya pohon yang baik itu dikenal dari buahnya, bukan dari lebatnya daun, bukan dari banyaknya carang, bukan dari besarnya akar, tapi dari hasil buahnya. Nah, saya mau tanya kepada setiap jemaat Tuhan, ada nggak yang susah buat Tuhan? Ada nggak yang mustahil bagi Yesus? No, Alkitab coba ajarkan. Lumpuh berjalan, bisu berbicara, tuli mendengar, bahkan buta melihat, orang mati dibangkitkan. Saya mau tanya kembali kepada saudara, ada nggak yang susah buat Tuhan? Ada nggak yang susah buat Tuhan? Hah? Ada. Yang susah buat Tuhan adalah mendidik kita. Bertahun-tahun kita gereja, bertahun-tahun kita iring Tuhan, tapi kalau mau jujur nggak ada hasil yang maksimal. Yang hidup dalam dosa tetap dalam dosa, yang dikuasai dalam kedagingan tetap hidup dalam kedagingan. Dan ini yang saya ingin luruskan, supaya hidup kita tuh bermakna, saudara. Supaya ketika satu saat kita bertemu dengan Yesus, Tuhan berkata, inilah hambaku yang baik. Makanya ada satu kisah dalam Lukas pasal 13. Saudara boleh buka Alkitab atau boleh mendengarkan saya membaca keseluruhan ayat ini. Di perikop ini Yesus memberikan sebuah perumpamaan, dan ini perumpamaan yang cukup baik untuk kita mendengar penjelasan bagian yang kedua dari dampak positif di tengah masalah. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Perhatikan baik. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya.
Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Perumpamaan Yesus menggambarkan kehidupan orang percaya. Pak, Bu, ketika engkau mengenal Tuhan, bukan hanya untuk hidupmu mengalami pemulihan, tapi juga supaya hidup saudara menjadi saluran berkat agar orang-orang di sekitar kita juga mengalami yang namanya pemulihan. Nah, repotnya adalah ada begitu banyak orang Kristen rajin beribadah. Mereka sering datang dalam setiap persekutuan-persekutuan ibadah, bahkan jangan-jangan mereka terlibat dalam pelayanan itu sendiri. Tetapi kalau mau jujur, mereka nggak mengalami pertumbuhan. Orang-orang seperti ini, mereka sebenarnya terus dibentuk, digiring oleh Tuhan supaya semakin disempurnakan. Tetapi ya gitu-gitu doang gitu, GGD gitu doang. Maaf ya saudara, saya harus ngomong agak sedikit pahit nih. Tidak sedikit jemaat rajin setia ibadah. Pokoknya kalau dia udah ibadah, dari sesi paling pertama sampai sesi paling akhir dia selalu ada. WL belum suruh berdiri, dia udah berdiri. WL udah suruh duduk, dia masih berdiri. Saking cintanya sama Tuhan. Tapi ketika dia keluar dari gereja, dia kembali ke dalam kehidupan nyatanya, tidak ada perubahan. Yang bohong tetap bohong, maaf ya, yang zina tetap zina, yang hidup dengan perbuatan-perbuatan dunia tetap dilakukan yang sama. Lalu apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Disinilah ketika pohon tidak berbuah, engkau harus ditebang. Dan yang lebih buruk, di dalam Injil lain Yesus katakan, bukan cuma ditebang, tapi dilempar ke dalam perapian. Makanya saudara gak heran ya, pengetahuan firman kita itu belum tentu loh ngejamin untuk orang itu memiliki karakter atau sikap yang lebih baik. Saya pernah ada di dalam dunia sekolah teologi, di mana orang yang sekolah teologi otomatis mereka adalah orang-orang yang belajar firman, orang-orang yang lebih daripada kaum awam. Mereka mempelajari firman dengan lebih spesifik. Ilmu mereka luar biasa bertambah, tapi realitanya tidak seperti yang diharapkan. Makanya gak heran ada orang-orang yang disebut hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, yang tetap hidup dengan masa lalu mereka. Berselingkuh, oh bagus banget itu kata itu, berselingkuh. Nyeleweng, orang Manado bilang bahugel. Saya ada satu pengalaman yang cukup konyol. Saya ingat satu kali pelayanan di Manado, lalu banyak orang artal kan selesai firman, ada satu ibu-ibu dia bilang begini, "Pendeta, tolong doain suami saya." Saya bilang, "Kenapa Bu suami?" Dia bilang, "Kita PP itu ada bahugel." Saya nggak tahu kalau bahugel itu dulu berselingkuh atau nyeleweng gitu. Jadi karena saya memang orang Manado, tapi kan saya nggak fasih dalam bahasa Manado. Jadi waktu dia bilang, "Napa kita pe suami dan kita PP itu bahugel." Saya doa begini, "Tuhan berkati Pak Hugel agar sehat, apapun yang dibuat berhasil." Baru itu nyanda pendeta, bukan. Kita suami bahugel, selingkuh. Oh selingkuh. Bayangin, ada banyak orang Kristen rajin gereja, jangan-jangan terlibat dalam keorganisasian gereja, tapi tetap hidup dengan cara yang lama. Kenapa? Tidak ada perubahan. Dan ini yang saya katakan di awal, yang paling bodoh dalam hidup orang percaya adalah ketika mereka tidak mengalami perubahan, tidak mengalami tidak mengalami pembaharuan. Tangan mereka dipakai untuk menyembah Tuhan, tapi kenyataannya tangan yang sama dia pakai untuk pukulin istrinya. Ada banyak ibu-ibu kalau dia udah mulai penyembahan, kalau dia puji-pujian di gereja, pokoknya kalau dia udah mulai ngomong, Yesus juga GR. Tapi mulut yang sama dia pakai untuk menghina, dia pakai untuk berdusta, dia pakai buat ngomongin orang. Lalu apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Engkau harus berubah. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Nah, apa hubungannya dengan tema yang saya siapkan, dampak positif di tengah masalah? Pak, Bu, begini. Saya percaya betul, cara Tuhan mendidik kita,
cara Tuhan memproses, seringkali Tuhan izinkan engkau masuk dalam sebuah keadaan yang tidak nyaman, kondisi yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan, bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan tidak peduli, justru karena Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan ingin kita lebih lagi masuk dalam rencana yang luar biasa. Makanya coba lihat Alkitab. Ada saudara mungkin gak percaya, masa sih Tuhan sayang, Tuhan mau memproses kita masuk dalam masalah. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang 10. Perhatikan baik Alkitab saudara. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang 10. Perhatikan, saya akan baca. Sebab duka cita menurut kehendak Allah, perhatikan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan, yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Perhatikan kembali, Paulus tulis dengan sangat jelas, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia, ini berbeda. Duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Ada orang komplain dan dia bilang, kalau memang Tuhan baik pendeta, kenapa dia izinkan saya tersakiti? Kalau memang Tuhan sayang sama saya, kan seharusnya hidup saya dihalau, dijauhkan dari kesulitan, ujian dan masalah. Bukankah kita kalau berdoa, Tuhan jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskan kami dari pencobaan? Tapi kenapa sebaliknya yang seringkali Tuhan izinkan terjadi? Jawabannya sederhana. Karena seringkali justru potensi manusia akan timbul, akan keluar di tengah tekanan. Apa maksudnya pendeta? Saya mau ajak setiap saudara coba lihat ya. Secara psikologi, manusia itu kalau tertekan, justru kemampuan-kemampuan yang terpendam itu keluar. Udahlah, terlalu ribet lah. Saya ambil contoh sederhana aja. Pernah lihat orang mengalami kebakaran? Pernah lihat nggak orang mengalami musibah kebakaran? Orang yang rumahnya kebakaran, itu yang tadinya lemes, ya kan? Yang tadinya kayaknya nggak ada stamina. Waktu dia menyelamatkan barang dia angkat loh. Itu dia lemari dia angkat, tempat tidur bisa diangkat, benda-benda berat bisa diangkat. Dan kalau saudara lihat, saya pernah lihat satu kali kejadian di daerah Bekasi. Saya pulang kuliah waktu itu, saya lihat kok terang sekali, lalu orang berkerumun. Ternyata kebakaran terjadi di salah satu pasar. Dan saya melihat realita, orang bisa angkat benda-benda berat dengan begitu cepat. Kenapa? Tekanan. Sama seperti misalkan saya tanya sama ibu-ibu yang terkasih yang menyaksikan video ini, Bu, kalau ibu lari bisa berapa cepat? Mana lebih cepat? Waktu ibu lari di acara olahraga atau waktu ibu lari dikejar anjing? Iya kan? Mulai paham kan maksud saya? Kita yang nggak biasa lari, tapi kalau satu kali kita terpaksa lari karena dikejar, kita lari sekuat-kuatnya itu. Itu ada halang rintang juga kita lompat, biar berapa meter juga kayaknya bisa kita lalui. Kenapa? Tekanan. Dan saudara sadar nggak? Cara-cara seperti ini terkadang Tuhan izinkan kita alami, Tuhan izinkan kita jalani. Supaya apa? Kita mengalami pembaharuan, ada pertobatan, ada kesadaran, dan kita mulai masuk poin yang pertama. Apa dampak positif di tengah masalah? Kan wabah ini menekan kita ya, membuat keadaan yang biasanya kita jalani dengan baik tiba-tiba semuanya berubah. Tapi saya percaya yang pertama, apa dampak positifnya? Saya tulis di sini, dampak positif dari masalah yang kita hadapi, dari tekanan, dari persoalan, dari keadaan yang tidak baik, ini menjadi sarana untuk mengubah karakter kita. Mazmur 119 ayat 71. Dari video pertama saya pakai ayat ini karena ini ayat yang cukup baik. Mazmur 119 ayat 71. Kita mulai masuk poin yang pertama. Sudah perhatikan baik, inilah firman Tuhannya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Bayangin. Mazmur berkata, aku tertindas dan itu baik bagiku. Kenapa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Salah satu hal yang paling terkenal dari seorang Paulus adalah istilah duri dalam daging. Ya, bagi saudara pasti nggak asing istilah duri dalam daging. Saya mau ingin merunutkan keseluruhan sampai kita melihat apa sih yang spesial dari istilah duri dalam daging. Begini, Korintus adalah wilayah di mana wilayah ini
merupakan rintisan dari pelayanan Paulus. Saudara bisa lihat itu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Nah, tetapi dalam Filipi dijelaskan secara eksplisit gitu maksud saya, jemaat itu meragukan kerasulan dari Paulus itu sendiri. Walaupun banyak jemaat yang dilayani, tapi sebenarnya jemaat-jemaat yang terlayani juga meragukan kerasulan daripada Paulus. Kenapa? Karena Paulus bukanlah satu dari 12 murid yang dipilih oleh Yesus. Paulus kan ada justru setelah kematian Kristus. Bukan cuma kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Karena itu kalau saudara pelajari dalam 2 Korintus pasal 11, 1 Korintus pasal 15, Paulus tuh membela diri dengan menyatakan bahwa dia tuh sebenarnya sejajar dengan rasul-rasul yang lain. Bahkan kalau saudara lihat dalam pasal yang ke-12 ayat 2 sampai 4, Paulus bahkan bersaksi bagaimana dia diangkat ke sorga dan itu tidak dialami oleh murid-murid yang lain. Tetapi dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 juga, Paulus menyadari bahwa segala hal yang menjadi kebanggaannya, segala hal yang luar biasa dari dirinya bukanlah apa-apa. Bahkan tidak ada hal yang bisa dibanggakan. Saya mau coba kita membaca ya, supaya saudara mengerti apa yang saya sedang sampaikan. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, Paulus menulis hal ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepada aku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menolongi aku. Pak, Bu, Paulus diubah Tuhan justru melalui duri dalam daging. Loh, banyak buku rohani atau buku-buku teologi yang coba membahas hal ini. Dan salah satunya buku yang pernah saya pakai ketika saya kuliah adalah tulisan dari seorang teolog namanya Henry H. Halley. Judul bukunya Penuntun ke Dalam Perjanjian Baru. Saudara yang sekolah pasti, sekolah yang ambil sekolah teologi, maksud saya saudara pasti tahu buku ini. Nah, dikatakan bahwa duri dalam daging itu memiliki banyak penafsiran. Ada yang berspekulasi bahwa sebenarnya itu penyakit malaria. Dia lihat dari daerah geografis, dia lihat dari latar belakang sejarah dan lain sebagainya. Ada juga yang menafsirkan bahwa duri dalam daging itu adalah musuh pelayanan, orang-orang yang membenci kekristenan, orang-orang yang tidak suka dengan pelayanan Paulus. Ada juga yang menafsirkan bahwa duri dalam daging dalam hidup Paulus adalah pengkhianat, orang yang ikut Paulus, orang yang dididik Paulus, namun pada akhirnya dia juga yang menghancurkan pelayanan Paulus. Ada juga yang bilang dan menafsirkan itu penyakit kanker, tumor, migrain hebat. Tapi kalau saudara tanya sama saya belajar bahwa salah satu tafsiran yang paling saya suka, Paulus ini mengalami satu keadaan kondisi fisik yang tidak baik. Dia mengalami radang mata atau dalam bahasa medis disebut dengan chronic ophthalmia. Nah, referensinya sudah bisa lihat dalam Galatia pasal 4. Tapi anyway, bukan itu yang saya mau tekankan. Apapun bentuk tafsirannya, apapun kenyataan dari duri dalam daging, intinya Paulus berubah. Loh, dia berubah dari apa, pendeta? Biografi Paulus mengajarkan bahwa Paulus sebenarnya adalah seorang manusia dengan karakteristik kolerik. Saudara belajar nggak dalam ilmu psikologi? Kolerik itu adalah orang yang cenderung memiliki ketegasan. Dia orang yang berani. Orang-orang yang karakteristiknya kolerik itu mereka cerdas, rasional. Bahkan orang-orang kolerik itu terkenal dengan istilah tanpa kompromi. Jadi kalau dia udah A, ya tetap A gitu. Kalau dia berubah biasanya karena dia mengalami pengertian yang baru. Nah, Paulus adalah orang yang dengan karakteristik seperti itu. Nah, negatifnya dari sifat kolerik adalah orang-orang kolerik itu cenderung egois. Orang-orang kolerik itu biasanya keras kepala. Mereka tuh cenderung angkuh, bahkan tidak menghargai orang. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang cerdas, rasional, tidak mudah digoyahkan pendiriannya. Dan memang kenyataannya Paulus bahkan lebih hebat daripada 12 murid yang dipilih oleh Yesus. Loh, kok begitu, pendeta? Kenapa? Jelas, karena Paulus adalah seorang yang terpelajar. Dia adalah seorang yang bahkan
dipandang dan diakui dalam golongan orang-orang Farisi. Kalau saudara belajar dalam Kisah Para Rasul, Paulus tuh diberikan otoritas untuk menangkap, memenjarakan, bahkan diizinkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa dia sampai diberikan otoritas setinggi itu? Sederhana, karena dia orang yang bukan orang sembarangan. Dia seorang yang terpelajar. Bahkan kalau saudara dalami lebih lagi, Alkitab coba jelaskan, setelah Paulus bertobat, dia pergi 3 tahun ke Arab untuk belajar dulu. Dia nggak langsung pelayanan, dia belajar dulu. Dan engkau harus akui Paulus lebih secara kemampuan daripada murid-murid yang lain. Kenapa? Karena perjanjian baru yang hari ini saya dan saudara punya, 3/4-nya ditulis langsung oleh Paulus. Tanpa Paulus, miskinlah perjanjian baru. Tapi Tuhan tidak mau segala kelebihan dan kehebatan Paulus justru menjadi batu sandungan dalam kehidupan dan pelayanannya. Makanya Tuhan berikan duri dalam daging. Paulus itu gak kekurangan. Dia seorang pedagang kok. Dia punya istilah yang paling terkenal. Aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dibanding dengan murid-murid yang lain, Paulus punya potensi, skill, kemampuan lebih. Tapi Tuhan tekan. Tuhan izinkan satu masalah. Bahkan Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di tengah kelemahanku, kuasaku semakin sempurna. Kan kalau kita coba tarik kisah ini dalam kehidupan kita, ini kan yang lagi Tuhan buat sama kita. Di tengah wabah COVID-19 ini, di tengah kesulitan karena virus corona ini, Tuhan tuh mau ajar dan tegur kita untuk lebih baik. Tuhan tuh mau kita tuh mengubah karakter kita. Coba deh saudara, coba ingat-ingat deh. Sebelum wabah, tadinya kita gak pernah nabung nih. Pokoknya sulit banget nyimpen uang. Nge-save uang tuh kayaknya, ya udah pokoknya Tuhan pelihara. Sebenarnya istri udah tegur, Pak, ayolah belajar nabung. Supaya nanti kalau kita ada keperluan mendadak. Mah buat apa? Burung di udara Tuhan pelihara kok. Nah, akhirnya kan setelah wabah kayak gini, pas makan siang bapak tanya, "Mah, kita makan apa?" Itu makanan burung. Kan engkau yang bilang, "Pak, burung Tuhan pelihara." Nah, sekarang lu makan di makanan burung. Jadi dari masalah ini kan kita mulai introspeksi. Ya, mestinya saya nabung ya. Dan saya percaya kok, tekanan yang kita alami ini membuat kita nanti setelah kita menang atas ujian ini, kita berubah. Kita mulai saving money. Tadinya kita gak bisa tahan diri. Sebelum wabah ini, apa juga kita cicil. Ada sesuatu yang baru, handphone masih bagus, ganti. Yang penting model, yang penting bagus. Mending kalau lo belinya cash, cicil lagi. Udah gitu minjem orang lagi nyicilnya. Ketika wabah ini setengah mau mati, jangankan mikirin cicilan, makan juga kita pusing. Tadinya kita ngeluh tentang kerjaan, tiap pagi bangun, kerja lagi. Nah sekarang lu di rumah terus ya kan, saudara gak kemana-mana. Bahkan mungkin tadinya engkau ngeluh tentang pekerjaan, setiap hari berangkat lalu engkau bilang capek hidup kayak gini terus. Nah sekarang di rumah terus. Kita akhirnya mulai belajar untuk lebih bersyukur dan menghargai apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tadinya kita komplain tentang pekerjaan, sekarang ketika kena PHK baru menyadari, iya ya dulu pekerjaan saya berharga. Tapi saya yakin keadaan yang menyakitkan ini Tuhan mau pakai untuk kita berubah. Tadinya kita tuh selalu marah-marah gitu. Suami di luar terus, ngapain sih Pak di luar? Pulang kayak lihat istri, heran senangnya keluar terus. Kerja tuh ada orang-orang tuh bisa kerja di rumah. Sekarang ngalamin kan, suami kerja di rumah, ya kan? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, ibu lihat muka suami nggak ganti-ganti. Ya, ada ibu-ibu bilang, gua nyesel pendeta. Dulu saya bilang, kenapa suami saya keluar terus? Sekarang saya kayaknya pengen ngomong, Pak, keluar deh Pak, jangan di rumah terus. Pak, Bu, apa yang Tuhan izinkan itu mengubah kita untuk lebih baik. Ini sarana untuk mengubah keadaan kita. Ini khususnya nih ya, buat jemaat-jemaat Tuhan yang di GBI HMJ. Ini khusus buat jemaat Tuhan, khususnya engkau yang terdaftar sebagai jemaat di GBHMJ. Tadinya mau disuruh bikin KJ susah minta ampun. Sekarang dia pas tahu ada bantuan dari gembala tapi syaratnya harus ada KJ, semua jemaat jadi pusing. WA ke pendeta Yunus, Pak, kapan saya bisa bikin KJ? Kemana aja selama ini?
Ada orang yang udah bikin KZ, kartunya nggak diambil-ambil, masih ada di sekretariat, di telepon sekretariat nggak diangkat-angkat, disuruh datang nggak diambil-ambil. Pas tahu ada bantuan dari gembala di tengah wabah COVID ini, Pak, saya bisa ambil sekarang juga nggak kartu KJ saya? Nah, ini ini sarana yang baik untuk kita berubah. Hidup kita lebih baik lah saudara, supaya keadaan ini ketika nanti wabahnya sudah selesai, aktivitas berjalan dengan lebih normal, engkau jadi lebih menghargai pekerjaan yang Tuhan beri. Engkau jadi lebih bisa mengatur diri, saving money. Kita jadi orang-orang yang bisa tahan diri, apa yang gak perlu, jangan sampai itu menyulitkan kita di kemudian hari. Bahkan saya mau ya, ada hati-hati yang berubah gitu. Saya bangga, saya senang, saya bersyukur. Saya mengenal beberapa orang di GBHMJ dan saya melihat teladan mereka di tengah wabah ini. Kan ini wabah kan mempersulit ekonomi, tapi ada orang-orang seperti misalkan saya kenal Pastor Surya ya, koordinator di Cibubur. Dia sama rekan-rekan Ibu Rita saya lihat menyiapkan dana, menyumbang, membawa kepada orang masuk, istilah yang dipakai itu belusukan. Dia bawa, dia kasih orang-orang yang di kampung, orang-orang yang mungkin gak bisa keluar rumah, orang-orang yang tidak lagi memiliki pekerjaan, dia bawa, dia kasih. Itu luar biasa. Saya lihat banyak video-video di sosial media, Pastor Rosen, Samuel Rosen, dia bagi-bagi masker, dia kasih, dia kirim, beberapa orang memberikan testimoni, mereka terberkati, dan ini kan luar biasa. Kalau gembala sidang kita Pendeta Helmianto nggak usah diomongin lagi. Apa yang dia lakukan luar biasa. Dia keluar uang untuk nolong orang, untuk sumbang dalam keadaan wabah ini. Setahu saya ya, sampai dengan April 2020 akhir, itu bukan cuma nilai puluhan, ratusan, miliaran saudara. Dia keluar. Padahal usaha bisnis yang beliau jalani juga mengalami efek samping buruk karena akibat wabah ini. Tapi ini yang saya suka, hati kita menjadi hati Kristus. Kita berubah, yang tadinya kita egois, kita menjadi orang-orang yang lebih perhatian, menaruh kasih kepada orang-orang lain. Bahkan kita jadi orang yang peduli kesehatan. Dulu kita adalah orang yang ya udah sembarang aja. Tapi mungkin dengan wabah ini sarana yang baik untuk kita mengubah, menjaga kebersihan lebih baik. Intinya adalah di tengah wabah ini kalau engkau berubah melalui hidup kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nah, yang kedua, apa sih dampak positif dari masalah yang kita hadapi? Yang pertama, ini menjadi sarana yang baik supaya kita mengubah karakter kita, mengubah diri kita untuk lebih baik memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, untuk menjadi sarana kita mengalami kuasa Tuhan. Saya singkat saja karena waktu kita sudah tidak banyak. Dalam 2 Korintus pasal yang kedua, 12 maksud saya, 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-9, Paulus berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku Paulus bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ketika Tuhan berkata kepada Paulus, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebenarnya ini menjadi pertanyaan. Kalau saudara pernah ada dalam lingkup kelas teologi, tidak sedikit mahasiswa-mahasiswi bertanya pada dosen, bukankah kuasa Allah itu memang sempurna? Kenapa harus ada syarat dulu yang terjadi baru kuasa Allah semakin disempurnakan? Sebenarnya kuasa Tuhan itu apapun keadaan kondisinya tetap sempurna. Tapi kenapa Tuhan katakan di tengah kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna? Karena ada banyak orang percaya sesungguhnya Tuhan menyertai kehidupannya. Sebenarnya Tuhan ada dalam setiap langkah-langkahnya, tetapi dia tidak pernah menyadari. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini lebih bermegah dari kelebihannya, kemampuannya, dan kebiasaannya. Ingat gak kisah Gideon mengalahkan pasukan Midian? Kan Tuhan bilang begini, terlalu banyak yang mengikut engkau. Suruh mereka pulang yang takut. Suruh mereka minum air, yang seperti anjing suruh mereka pulang. Apa alasan Tuhan? Tuhan bilang begini, supaya jangan ada di antara mereka yang bermegah dan berkata, aku mampu mengalahkan bangsa Midian tanpa Tuhan. No, Tuhan justru ingin menunjukkan di tengah kemustahilan, disitulah mujizat Allah semakin nyata. Pak, Bu, ada banyak orang gak pernah melihat penyertaan Tuhan bukan karena Tuhan gak menyertai. Karena dia lebih berfokus kepada kelebihan-kelebihannya. Coba deh, di tengah wabah ini engkau semakin menyadari, iya ya,
Tanpa Tuhan tuh saya bukan apa-apa. Tanpa Tuhan tuh saya tuh bukan siapa-siapa. Justru di tengah keadaan seperti ini kita semakin banyak lihat hal-hal yang ajaib. Dan kita mulai kagum gitu. Pendeta, tadinya saya doa itu cuma kalau butuh. Doa itu ya cuma ketika makan, ketika tidur. Tapi setelah saya work from home, ketika saya punya banyak waktu dengan keluarga, ketika saya coba mulai menaruh hati untuk mendekat kepada Tuhan. Bener loh pendeta. Doa-doa itu memberikan damai sejahtera. Doa-doa itu memberikan jawaban. Doa-doa saya kepada Tuhan tuh mengubah keadaan. Itu yang saya bilang. Dampak positif di tengah masalah itu, ini menjadi sarana untuk kita melihat hal-hal yang ajaib yang memang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, kalimat selanjutnya Paulus bilang begini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sama seperti kesaksian banyak orang. Orang kalau bersaksi kan gitu. Nggak mungkin ada jalan keluar. Sukar untuk saya lihat pertolongan. Tapi tiba-tiba mujizat Tuhan tersedia. Itu yang saya katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada kali ini. Ini adalah bagian kedua dari dampak positif di tengah masalah. Maka biarlah setiap sharing firman Tuhan yang hamba sampaikan dapat benar-benar berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih. Kami memperkatakan berkat bagi GBHMJ, Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Helmianto bersama dengan istri, anak-anak, menantu juga cucu-cucu diberkati penyertaan Tuhan ajaib. Dan biarlah kami semakin menyadari bahwa di tengah masalah kami melihat rencana Tuhan tetap baik bagi kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan yang terkasih kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.